kita akan bahas pertandingan yang seru ini antara Chelsea berhadapan dengan Manchester City. City dalam keadaan yang juga nyaman, mereka belum tampil di gigi 4, bahkan ini hanya gigi 2, tapi sudah seperti ini ya. Apakah Chelsea menangnya lewat kurangnya pemain lawan kan gitu? Halo semuanya, masih bareng Habib Safi di sini di Rans Sportainment Kick and Runs. Nggak kerasa tapi ini udah di penghujung acara. Tapi kita akan bahas pertandingan yang seru ini antara Chelsea berhadapan dengan Manchester City. Ini nanti Minggu ya, 12 November jam setengah 12 malam. Seperti biasa, di sini masih ada Bung Adiani dan Bung Supriyono Prima. Ini setelah menang kemarin lawan Spurs, sekarang langsung ketemu Manchester City. Wah, itu gimana nih Om kira-kira jalannya pertandingan nanti? Ya, yang sudah gue bilang ya bahwa 5-6 pertandingan berikutnya bagi Chelsea ini sangat sulit oleh karenanya mereka wajib menang kemarin dan mereka berhasil melakukannya menghadapi Tottenham. City dalam keadaan yang juga nyaman, mereka belum tampil di gigi 4, bahkan ini hanya gigi 2, tapi sudah seperti ini ya. Betul. Menghadapi Young Boys juga mereka tampil relax tapi menjalankan semua dengan sempurna sehingga mampu unggul juga dengan skor yang cukup membuat mereka nyaman meraih 3 poin lagi. Di Champions League sudah aman, di Premier League semakin menuju grafik yang diinginkan oleh Pep. Ini berbahaya. Ya. Haaland juga sudah menciptakan gol lagi. Keadaannya bagi Chelsea akan sangat sulit. Mereka harus bisa bermain seperti menghadapi Arsenal, seperti menghadapi Tottenham. Tapi City punya satu pedigree yang lagi berbeda. Dan ini tantangan yang mungkin terlalu dini bagi Pochettino untuk bisa merepotkan Man City ya. Nah, kalau Om Supri Ya gimana? minimal dengan menang 4-1 Chelsea punya percaya diri. Tapi untuk bisa mengontrol permainan, mendominasi permainan di saat bertemu dengan City, gue pikir sangat sulit ya. Karena jelas ya, filosofi karakter dari Pep adalah bagaimana mereka ingin menguasai bola selama mungkin. Kemudian mereka juga memaksimalkan third man running, kemudian juga flank mereka juga akan aktif dalam melakukan attacking. Dan yang mereka lakukan selama ini adalah mereka selalu memiliki kekuatan di half space. Ini yang perlu diantisipasi oleh para pemain-pemain dari Chelsea. Walaupun nggak mudah dan memang butuh keajaiban. Chelsea kan di berapa 6 laga terakhir pada City kayaknya nggak pernah golin juga. Ya. Ini masalah mereka. Bahkan Chelsea di home juga sangat sulit untuk bisa meraih kemenangan. Hanya Luton yang bisa mereka kalahkan. Ini juga menjadi satu hal yang begitu mengkhawatirkan gitu kan. Dan yang datang Man City yang punya tim yang begitu fleksibel. Bahkan Jeremy Doku sekarang menjadi pemain yang luar biasa dengan 4 assist di 4 laga assist, sebelumnya. 2 gol ya? Nggak, 1 gol karena yang satu lagi deflected. Tapi ini pemain yang juga formnya sedang meningkat ya, dan kenyamanan Pep untuk bisa merotasi flanknya. Betul. Ada Grealish, ada Doku, kemudian juga Bernardo Silva yang terus menjadi pemain yang bisa membuat kita terkesima dengan kemampuan dan kualitasnya di sepertiga akhir. Rodrigo di lapangan tengah, di pertahanan siapa saja yang mau dimainkan juga sangat optimal. Stones, Ake, Diaz. Sedangkan Chelsea adalah tim yang belum sampai ke level itu. Mereka masih mencoba untuk mendekat ke City dan mereka masih mencari bahkan Pochettino mungkin 11 pemain utamanya pun dia belum terlalu bisa pahami siapa yang kira-kira bisa tetap di sana. Mungkin hanya 3 ya, Enzo, Conor Gallagher, dan juga Caicedo yang sudah hampir pasti selalu dipakai. Ada juga Cole Palmer, tapi selebihnya masih debatable gitu kan. Dan kita melihat di sektor depan, kalau hanya bisa mengandalkan Nicholas Jackson saja, mungkin akan berat untuk bisa membongkar City. Sulit, nggak ada celahnya. City nggak ada celahnya. Ya, kecuali kartu merah lagi 2 orang. Itu dia. Apakah Chelsea menangnya lewat kurangnya pemain lawan kan gitu? Itu mudah-mudahan bakal terjadi hal yang aneh-aneh dan jadi ada peran utama lagi karena ternyata ini ya pertandingan nanti Chelsea berhadapan dengan City akan dipimpin oleh wasit Anthony Taylor. Yang mana ini wasit baru aja diturunin ke Championship. Dan di Championship juga kemarin ada satu keputusan yang aneh karena dia memberikan penalti tanpa sentuhan dari pemain. Oh, ini jadi dia dia menerka tapi dia tetap stick to keputusan dia gitu kan. Dan Anthony Taylor memang salah satu yang terbaik sebenarnya, tapi mungkin dengan spotlight yang sekarang ada di PGMOL, ada juga di VAR dan para official itu juga berat bagi mereka untuk bisa menjalankan tugas dengan baik. Tapi kan kalau kita melihat di laga Tottenham Chelsea sebenarnya itu sudah sangat baik. VAR, Brooks juga dengan wasit utama Michael Oliver, mereka terus berkomunikasi
Dan memang yang masih menjadi kendala adalah ketika VAR bekerja, maka akan ada 2-3 menit hingga 4 bahkan untuk bisa mencari outcome yang tepat dari keputusan kejadian yang ada gitu kan. Ini masih menjadi masalah yang terus digodok dan terus saja ini menjadi keadaan yang tidak optimal bagi para wasit juga, karena sebenarnya kalau gue pribadi sih tetap mengatakan bahwa on pitch referee punya kekuasaan dan harusnya mereka yang otoritas menjalankan tugas ya. dengan bantuan VAR. Betul. Tapi kan VAR ini juga ada ketika para pelatih, kemudian juga ownership dari klub mengkritisi kinerja dari wasit. Sekarang giliran sudah diberikan dengan cacat yang ada, mereka juga berisik gitu kan. Jadi keadaannya nggak nyaman buat para wasit. Wasit ini dalam keadaan yang sebenarnya mereka tertekan dari semua arah. Dapat pressure dari beberapa arah jadinya. Dan kembali lagi gue katakan dari awal bahwa kehadiran VAR itu memang sangat baik, tapi esensi sepak bola jadi hilang. Semuanya selalu membicarakan dan selalu mempertanyakan apakah ini benar offside, apakah ini benar sebuah foul. Akurasi inilah yang memang ditunggu gitu loh. Tapi ya kembali lagi bahwa kemurnian dari sebuah pertandingan sebenarnya dengan kehadiran VAR juga tidak terlalu berimpact banyak sebenarnya gitu. Iya. Kadang Tinggal malah keputusan dan keberanian wasit dalam mengambil satu tindakan aja itu yang lebih penting gitu. Iya, tapi kalau bahas Anthony Taylor dikit, dia udah diturunin championship aja dia ada keputusan yang juga. aneh. Ya, tapi langsung dipercaya untuk lagi-lagi ya pertandingan yang punya level intensity, punya pressure yang luar biasa. Memang dia yang terbaik di Inggris salah satunya. Tapi kan kalau kita melihat juga keadaannya masih dibutuhkan sebenarnya 2-3 pertandingan sebelum dia nanti bisa menjadi referee lagi di tim-tim yang seperti City, seperti Chelsea, Arsenal, United, Liverpool gitu kan. Iya, itu kalau misalkan udah di championship masih ada keputusan yang salah, coba ini deket sama Asprop kali. Deket sama Exco Sono kali. Coba cek rekeningnya. Wah, semuduh. Kalau nggak ke seluruh Indonesia Liga 2 ya. Nah, itu dia. Tapi ini Chelsea sebenarnya punya modal nih lawan City. Lagi moral lah, secara moral lagi naik, didukung sama fansnya lagi kayak menggebu-gebu lagi. Nah, ini tapi selain tadi dibilang nggak ada celahnya buat City, atau malah emang berharap kayak Haaland gak golin kah atau apa gimana? Celahnya mungkin ada ketika kalau kita lihat lagi rekor dari Chelsea, justru mereka bisa menjalankan apa yang diinginkan oleh Pochettino, mereka bisa mendapatkan hasil-hasil kejutan ketika menghadapi tim besar. Arsenal buktinya dengan mereka bergerak begitu lincah menekan, ini dimanfaatkan. Kemudian juga Tottenham yang punya agresivitas, yang punya intensitas, yang begitu berniat untuk langsung menekan, itu juga menjadi makanan empuk bagi Chelsea. Chelsea sangat nyaman untuk bermain sedikit deep, kemudian menyambut mereka dengan Caicedo-nya ini yang menjadi cover yang begitu luar biasa. Kemudian kecepatan Gallagher untuk bisa langsung menggiring bola juga ditopang oleh Enzo. Jadi mereka punya senjata-senjata dari segi counter yang bisa merepotkan, dan Poch sangat senang dengan para pemain winger yang cepat. Pilihannya pasti akan melakukan counter. Ya. Tinggal pertanyaannya seberapa besar mereka mampu melakukan transisi dengan sangat baik. Nah, Karena ketika City sudah mengontrol permainan, mendominasi permainan, saya pikir potensi untuk melakukan counter sangat minim. Tinggal momentum yang mereka harus pertajam lagi, percepat lagi. Itu dia tuh transisi. Tapi kalau bahas masalah transisinya harus bagus Chelsea, kita lihat juga kalau dari kamera transisi City juga kacau tuh. Bagus. Ini masih bakal lebih seru lagi. Tapi sebelum kita lanjut, gue mau ngasih tahu lagi untuk teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Run Sportainment. Nah, tapi kalau kita bahas Chelsea berhadapan dengan City ini, kemarin lawan 9 orang udah ya lumayan lah dibilangnya. Tapi ada gak yang harus diperbaiki? Mungkin kayak selain transisi atau apalah gitu, sebelum kita bahas pemain yang harus diperbaiki. Shape pertahanan ya. Kemarin bagaimana Disasi dan juga Silva kerap kali ketika mereka sudah harus berhadapan dengan para pemain Tottenham terisolir. Dan Caicedo lah pemain yang harus kerja keras nih untuk turun naik gitu kan. Tapi shape-nya soalnya tidak terlalu nyaman. Ada sisi angle kamera yang bisa menjelaskan sebenarnya kalau kita punya ya sebenarnya. Itu keadaan di mana ada jarak yang cukup terbuka antara Silva dengan Disasi, dan Silva sudah tidak bisa mengcover range antara dirinya dengan Disasi dengan kecepatan dia yang sudah tidak ada gitu. Jadi ini peran dari Caicedo, peran dari siapapun nanti wingback ke Chelsea untuk bisa menutup kekurangan dari Silva dari segi kecepatan, tapi Silva ketika bertahan tentunya sangat unggul dari bagaimana dia membaca serangan dari lawan. Dan ingat City kan ketika mau melakukan attacking ataupun defense, jarak mereka juga terjaga dengan sangat baik. Mereka juga punya kolektivitas. Tinggal strategi apa sih yang akan diterapkan Chelsea nanti ketika menghadapi City dengan
kualitas individu dengan struktur organisasi permainan kolektivitas yang sangat baik, dengan penguasaan dan ball possession yang kuat, ya kan? Ini yang perlu kita tunggu. Kalau mereka tidak berani untuk keluar, mereka akan kebobolan. Banyak sekali saya pikir. Mau digebugin istilahnya, digebugin. Nah, tapi ini Manchester City juga dipastikan bakal tampil ngotot di laga ini karena minggu depan itu akan berhadapan dengan Liverpool. Wih, lawannya langsung berat-berat. Nah, ini kita bahas beberapa pertemuan terakhir antara Manchester City dan Chelsea. Bahkan Chelsea nggak bisa nyetak gol sama sekali. Itu waktu itu back semua apa gimana itu? Itu ya kosong semua itu. Ya kan dari apa namanya rekor pertemuan kan jelas tuh 1-0 dimenangkan City, kemudian 4-0 dan bermain di kandang Chelsea pun City masih dominan. Artinya sejauh ini kan mereka belum pernah untuk bisa membuat sejarah ketika bertemu dengan City di era Pep ya. Mereka selalu kewalahan. Iya, bahkan 3 dari 4 match terakhir di Stamford Bridge termasuk menghadapi Brentford kan, mereka juga nggak bisa ciptakan gol. Jadi masih menjadi kesulitan besar ketika tim ini unik ya, karena XG-nya itu sangat tinggi, tapi outcome goal-nya, finishing-nya itu jauh. Jadi kan sebenarnya kalau buat Pochettino dia tidak perlu khawatir, karena chance-nya ada, bola-bola dikirimkan menuju sektor depan, tapi siapa yang finishing ini? Aktornya siapa? Ya, sulit sekali karena Nkunku belum ada, Nicholas Jackson harus berjuang sendiri, tapi dia bukan tipikal nomor 9 yang finishing-nya sangat baik dan konsisten gitu kan. Jadi ini menarik untuk nanti siapa yang bisa step up menemani Nicholas Jackson dari segi menciptakan gol, karena Raheem Sterling dengan 3 golnya saja belum cukup, dan juga masih ada peluang bagi pemain-pemain lain seperti Cole Palmer untuk bisa tidak hanya menciptakan gol dari penalti tapi juga harus dari open play. Wah, ini jangan-jangan target Chelsea juga bukan menang nih, golin dulu aja dah. Mau kebobolan 5 yang penting. Chelsea kalau bisa cetak gol awal, naik moralnya pasti akan moral, naik. iya. Oke, sekarang kita bahas head to head dari kedua kesebelasan. Ini dari Chelsea dan Manchester City ada Sanchez dan Ederson. Sanchez tuh, Bung Adiani, kan masih ragu kemarin buat tampil di Chelsea. Tapi sekarang City nih lagi lawannya. Iya, makin ragu. Karena kan Sanchez kalau City mau, kalau Chelsea mau berbicara kembali ke Champions League, bersaing di papan 4 besar, mendekat ke City, Liverpool, Arsenal, tentunya harus ada penjaga gawang yang kelasnya di atas dari Sanchez. Sanchez sangat baik untuk Brighton, tapi tidak juga demikian untuk Chelsea gitu kan. Di laga menghadapi Arsenal, di laga menghadapi Brentford, kesalahan-kesalahan dia berujung momentum yang berpindah dan bahkan hilangnya kesempatan 3 poin bagi Chelsea gitu kan. Terlebih menghadapi Brentford justru menjadi kekalahan lagi di kandang. Mereka terus struggling dengan adanya kendala di penjaga gawang, dan no contest ya kalau menghadapi Ederson Moraes. Ini penjaga gawang salah satu terbaik, sangat konsisten dan segalanya di atas dari Sanchez. Jadi sudah menjadi satu keunggulan yang memang nyaman dipegang oleh City di posisi kiper. Ya, Gila, memang save-nya pilihan 25 tuh. Save berarti kan itu bukan save yang bagaimana ya. 25. Tim Chelsea-nya tertekan banget itu. Tapi kalau Ederson kan jelas ya, dia adalah satu penjaga gawang yang memang menjadi faktor penting untuk mendukung game plan dari Pep Guardiola. Terutama akurasi umpannya dengan kemampuan kaki kiri yang luar biasa. Membantu banget itu. Nah, ini sekarang kita ke back. Di back tengah ada Colwill. Bacanya apa itu? Colwill. Dan Colwill. Jangan pakai C ya, agak susah tuh. C. Colwill dan Diaz, Ruben Diaz. Wah, ini tangguh nih Ruben Diaz. Gimana ya? Sebenarnya sama dengan clearance yang dilakukan Colwill 64 kali. Bukan struktur shape mereka itu bagus, tapi memang banyak tekanan. Berbeda dengan Diaz. Sejauh ini dengan gaya tipikal karakter City yang mendominasi permainan, saya pikir Diaz memang tidak terlalu banyak bekerja. Walaupun dia mampu melakukan 8 tackle dan 19 kali clearance. Nah, itu dia. Tapi Levi Colwill justru di laga kemarin menjadi bek kiri ya. Dan ini adalah pemain yang diganti oleh Pochettino karena menurut dia juga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Bahkan Colwill tidak nyaman bermain di situ sebenarnya. Tapi dengan keadaan yang memaksa dia bermain sebagai bek kiri, tentunya tidak terlalu optimal peran dari Levi Colwill karena Silva dan Disasi terus menjadi pilihan utama dari Pochettino. Di laga nanti juga bukan tidak mungkin bahwa Levi Colwill akan kembali ke sektor flank lagi. Ya, ini keadaan yang kembali kurang beruntung bagi Levi Colwill. Lawannya Ruben Dias, lagi-lagi salah satu center back dengan konsistensi penampilan, dominasi di udara dan juga piawai untuk bisa membangun serangan dari lapangan pertahanan. Lagi-lagi ini no contest lagi. Tapi kalau Pochettino ingin
timnya bisa build up dengan lebih terstruktur, tentunya Ya. Colwill harus bermain di Lebih, sektor sentral ya, ketimbang dia dilebarkan ke sisi kiri. Nah, itu dia. Kalau di lini tengah nih ada Caicedo dan Afif Safi. Bukan Rodri. Caicedo dan Rodri. Caicedo kemarin oke lah ya lawan Sangat, Spurs gitu kan. Rodri Ya, juga pas balik lagi udah kalau mantap mau lagi. di-compare ya pastinya Rodri lah ya. Visi bermain, kemampuan skill yang sangat baik, jadi penyeimbang, kemudian menjadi katalisator dari tengah ke depan, itu kan menjadi kunci ya bahwa Rodri layak untuk selalu mendapatkan posisi sebagai starter. Kita lihat tackle sangat baik dengan 18 kali. Dia juga mampu muncul dari second line untuk bisa menciptakan Gol sama gol. assist juga. Walaupun nggak banyak, tapi 2 gol itu sangat penting. Gol-gol penting. Untuk seorang Rodri yang bermain sebagai jangkar, sebagai penyeimbang, tapi mampu untuk bisa mencetak gol. Nah, tapi Caicedo kan udah punya pakem tuh, udah ada temen si Enzo, Enzo udah sama kalah. Conor Gallagher ya. Tapi juga volume dari umpan. Ini yang menarik ya, karena ini dua tim dengan gaya berbeda di musim kali ini karena Chelsea belum bisa mengendalikan pertandingan. Tapi Rodri adalah tipikal pemain yang akan memegang kendali lapangan Aktornya tengah, dia. aktor utama, penjaga balance juga. Betul. Caicedo sedang menuju ke sana, menuju level kehebatan dari Rodri. Tapi kalau kita head to head tentunya kembali akan lebih unggul sedikit di laga nanti Rodri. Yang mungkin menjadi keunggulan Caicedo adalah dinamisme ya, dan memiliki semangat luar biasa karena ini pemain yang kembali kita harus selalu bicarakan sangat layak dengan nilai transfer yang besar karena dia bisa bermain dua arah di lapangan tengah. Dan konsistensi dari MCT bisa gua katakan peran Rodri sangat vital. Iya, itu di tengah udah bener-bener awal mulanya itu dari tengah. Nah, ini yang menarik sebenarnya di lini depan nih. Kita geser dulu Haaland dan Jackson, kita ambil ada Palmer dan Doku. Nih Palmer kan golin di lawan tim-tim yang bagus, golin dia Rapi kan. ya. Dingin banget. Doku juga buat nyiksa lawan tuh lebih mantep tuh. Kayak lawan MU kemarin udah menang, Doku masuk 4 assist kemarin. Wah, ini gimana ini, 2 flank ya? Ini flank nih. Ya, Doku jelas ya performa terakhir kan bagaimana kontribusi gol, bagaimana kontribusi assist luar biasa. Ini pemain yang memang punya kepercayaan diri sangat luar biasa untuk bisa selalu menjadikan starting 11. Palmer pun juga sebenarnya baik, tapi tidak ditopang oleh lini tengah yang mumpuni. Ini perlu waktu untuk bisa minimal meminimalisir bagaimana aliran bola para pemain-pemain dari City bisa diputus sebelum masuk di 2 center back dari Chelsea. Nah, kalau Bung Adi gimana? Ya. Doku nih, gue kayak Pep ternyata cukup seneng sama pemain kayak gini. Awal mula kayak ngambil Grealish aja gue kayak, mau nih Grealish nih. Terus Ternyata Doku bisa lagi satu. dikembangin ya. Iya, kayak gitu tuh Ya. gimana itu? Dan kehilangan Mahrez tidak membuat khawatir Pep Guardiola Ya. karena penggantinya Doku boleh dikatakan kalau untuk one on one ini upgrade juga. Dengan average Spesialis. penampilannya 55 menit tapi punya jumlah take ons yang sangat banyak, ini adalah pemain yang juga begitu influential. Cole Palmer yang menarik ya, karena ini adalah pemain yang sempat mengejutkan karena berpindah dari City menuju Chelsea, tapi dia ingin ada menit bermain yang lebih banyak, dia dapat di Chelsea. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bagaimana Pochettino sangat mengandalkan Cole Palmer menjadi outlet bersama dengan Sterling dalam skema yang coba dia kembangkan bagi Chelsea ya. Dan memang sudah terlihat jelas bahwa ini pemain yang punya kemampuan yang juga luar biasa menarik dan akan terus di coaching menjadi pemain yang juga sangat berbahaya di Premier League. Jadi duelnya antara Palmer dan Doku adalah dua pemain yang sedang bersinar dan akan sangat memegang peran kunci nanti di match. Nah, itu dia tadi head to head udah dipaparkan, tapi jalan sedikit dah. Ini prediksi lah yang unggul. Kalau skor nggak usah, nggak apa-apa yang unggul kira-kira. City. Gede apa tipis? 60-40. Oh, Oh, nih. persentase. Persentase. Tapi tadi dibilang nggak bakal golin. Oh iya, Chelsea nggak golin nih. Dari kemarin nggak bisa golin. Lo Nggak golin nggak? mungkin. Chelsea? Nggak mungkin Clean cetak sheet gol. berarti. Nggak mungkin cetak gol. Wah, clean sheet. Clean sheet lagi Ederson. Bung Adi gimana? Gue kasih 1 gol lah buat Chelsea. Wih, Tapi kalah loh. 3-1. Yang penting kayak kemarin, Rashford nggak golin tuh. Rashford nggak golin. Lupa gua, Rashford nggak golin. Maksudnya gua itu pengen nyenengin fan MU. Oh, Untuk iya, biar apa? dia Iya. ngebu-gebu Kunci lagi. mereka kan di Rashford sebenarnya. Gitu loh. Rashfordnya kekunci. Iya. Kunci di Rashfordnya kekunci. Nyungsep malah. Ini jadwal-jadwal yang seru lagi di Liga Inggris. Pekan keberapa tuh? 12 ya? Ya. 12. Ada apa nih? Wolves, Tottenham. Ya, Wolves, Spurs. Tottenham pasti akan comeback lah ya. Liverpool gimana nih? Bapaknya ketemu gak nih si Luis Diaz tuh? Ya, masih menjadi satu side story yang mungkin juga memilukan dan membuat kita prihatin ya dengan keadaan Luis Diaz. Tapi
tribute goalnya dia tampil juga mengesankan, menjadi cerita yang sangat luar biasa, dan lawannya Brentford spesialis menyulitkan tim-tim besar. Betul. Dengan skema dan juga bagaimana struktur dari permainan Brentford di bawah Thomas Frank, ini akan menjadi laga yang menarik di hari Minggu. West Ham Forest sih yang gue lihat juga ini adalah satu pertandingan di mana West Ham harus bereaksi karena di 3-4 pertandingan Premier League terakhir mereka kurang mengesankan, dan Everton yang bisa meraih kemenangan lagi mana Kalah sekarang Everton grafiknya sedang sangat baik, dan justru kalau tadi Om Supri bilang Tottenham bisa bounce back, gue nggak terlalu yakin. Menghadapi Wolverhampton Drop dulu. di Molineux itu bisa menjadi petaka buat mereka, sedangkan bagi United ugly win lagi. Sepertinya akan menerai, ya kan? Kemenangan tapi ugly win lagi. Ini Brighton, Mitoma Ansu Fati gimana nih? Draw kayaknya. Nah ya, Sheffield kemarin akhirnya mampu untuk bisa meraih kemenangan perdana ya, Om Supri. Jadi Apalagi dia bermain away kan? ya, dan Brighton kalau habis berlaga di Eropa, Biasanya kembalinya goyang. kehabisan bensin. Ya. Nah, itu dia pertandingan-pertandingan yang seru dari Liga Inggris. Buat yang lagi nonton juga boleh di komen prediksi-prediksinya. Ini Chelsea lawan Manchester City ya. Mungkin jangan skor, tapi bisa golin apa enggak nih Chelsea. Nah, itu dia. Dan ini kita udah bahas tadi Liga Champions, Liga Inggris, bahkan Timnas U17. Jadi ya udahlah ya. Langsung aja di like, komen, dan subscribe channel YouTube Ransportainment. Nonton terus Kick and Run setiap minggunya. Gua Afif Safi mewakili Bung Adi dan Om Supriyono. Pamit dulu, sampai ketemu lagi di Kick and Runs.